Waktu kuliah dulu gue punya pacar nih. Pacar gue itu bapaknya kerja di salah satu bank besar lah, dan pejabat tinggi di bank itu. Jadi bapaknya nih sering pindah-pindah tempat kerja di kota-kota tuh, di kota-kota besar gitu, sering pindah-pindah. Dan setiap pindah ini dapat rumah dinas untuk keluarga lah gitu kan. Nah, pada suatu ketika pacar gue ini, sebetulnya namanya Dian ya. Si Dian ini bapaknya ditugaskan untuk jadi kepala cabang bank yang dia tempat kerja ini di cabang kota Majalengka. Di Majalengka, di salah satu kota di Jawa Barat yang letaknya di selatan timur ya, timur ke selatan tuh apa ya namanya, pokoknya Jawa Barat sebelah sana lah gitu, daerah Majalengka. Jadi ditempatkan di cabang Majalengka. Ya sudah, namanya pacar, teman deket ya, gue bantu pindahan dong, pindah gitu kan, ketika baru pertama kali pindah ke sana gitu. Ya sudah, akhirnya kami ini, gua, Dian, dan adiknya waktu itu bertiga akhirnya berangkat ke Majalengka untuk bantu-bantu pindahan lah, beberes. Karena saat itu emang ketika pertama kali mereka tinggal di rumah itu, baru pindah lah. Jadi kami ini, gua mau membantu mereka pindah-pindah barang, beres-beres barang lah gitu kan, di sana, di rumah barunya di Majalengka itu. Oke. Dan Majalengka ini termasuk kota yang menurutku termasuk kota yang sepi banget gitu. Walaupun nggak terlalu, menurut gue nggak terlalu jauh dari jalan lintas Jawa gitu, nggak jauh, tapi menurutku sepi kotanya. Walaupun begitu tuh kotanya sepi gitu. Udah, jujur waktu itu gue pertama kali ke Majalengka ya, waktu itu sebelumnya belum pernah sama sekali gue ke kota itu. Sudah, akhirnya waktu itu gue ingat hari Kamis waktu itu ya, hari Kamis atau Jumat, gue lupa, pokoknya harusnya Jumat, karena gue ingat waktu itu setelah sholat Jumat gue berangkat, hari Jumat waktu itu. Sudah, kami berangkat tuh, gua, Dian sama adiknya dari Bandung, berangkat dari Bandung ke Majalengka. Dari Bandung setelah sholat Jumat sampai Majalengka itu sekitar jam 4 atau jam 5 gitu, jalan pelan itu, jam 5 lah ya. Dan benar itu perkiraan gua, jam 5 itu udah nggak terlalu ramai itu kota, sepi. Ini tahun berapa ya waktu itu, tahun 2005, 2006 gue lupa, 2005 kalau nggak salah, lupa. Jam 5 sore kami nyampe situ, dan bener udah sepi, nggak seramai kota-kota besar kayak Bandung, Jakarta, apalagi Jakarta jauh. Jam 5 udah sepi, cukup sepi. Akhirnya nggak mau muter-muter lagi, kami langsung menuju rumah itu. Ngikutin petunjuk alamat segala macam, akhirnya sampailah di rumah itu. Singkat kata, akhirnya sampailah di rumah itu. Namanya rumah kepala cabang ya, rumah kepala cabang, termasuk pejabat tinggi kan di dalam perbankan, perusahaan bank itu termasuk pejabat tinggi lah kepala cabang itu. Itu rumah besar besar rumahnya. Di mana di halamannya itu ada pohon mangga 2 besar-besar, itu bener-bener besar itu pohon mangga. Halamannya luas, rumah bangunan tua, rumah arsitektur Belanda lah gitu, tahun arsitektur Belanda lah, rumah zaman dulu. Besar rumahnya, tapi bagus, maksudnya terawat, rapi gitu, udah dicat ulang, udah direnovasi segala macam, bagus rumahnya. Tapi bener gede itu rumahnya. Udah, gue parkir lah di halaman, karena garasinya nggak ada. Gue pikir kan, kok rumah sebesar ini kok nggak ada garasinya gitu, yang ada cuma halaman, mobil masuk, halamannya luas, mobil masuk, ada garasi.
masuk aja, gue parkir di situ. Nah, ketika di halaman itu ada jalan rumah besar gitu ya, pagar. Jadi ketika parkir di mobil parkir di halaman, gue nggak langsung masuk lewat depan. Sementara Dian dan adiknya itu masuk lewat depan, gue nggak lewat depan. Gue mau keliling dulu nih rumah, gue pengen tahu. Nah, di depan rumah tuh ada jalan ke arah kiri dan ke belakang, menuju samping ke belakang gitu ya. Dari samping rumah itu ke belakang. Udah gue ikutin tuh jalan. Ada kayak tapak jalan mobil gitu kan. Ini kayak ada pernah mobil masuk sini gitu. Tapi udah kayak ketutup rumput gitu. Udah gue ikutin tuh jalan. Gue jalan di samping rumah sampai akhirnya sampai ke belakang. Ternyata di belakang halamannya luas lagi, lebih luas lagi. Pohonnya ada pohon besar itu, ada satu tapi lebih besar dari yang depan. Satu pohon tapi besar. Halamannya merinding gue kalau inget rumah ini, merinding. Rumahnya serem rumahnya. Bentar. Oke, ketika gue jalan kaki ke belakang nih, sampai halaman belakang, dan halamannya lebih luas dari halaman depan. Ada pohon yang lebih besar dari pohon yang ada di depan. Akhirnya jawaban gue, satu pertanyaan gue terjawab. Apa? Garasinya di belakang ternyata. Garasi mobil. Tapi garasinya cuma bentuk tanah yang disemen nih bawahnya nih. Semen ya, bukan ubin, semen bawahnya. Jadi mobil bisa naik ke situ parkir, dan di atasnya kayak ada atap genteng, tapi nggak ada tembok, cuma ditunjang sama 4 tiang yang merapat ke tembok belakang. Kebayang ya? Jadi garasinya itu ada atap, tiang 4, di depannya pohon besar, dan itu gelap. Kayak nggak pernah dimasukin sama mobil itu sejak lama kayaknya, karena ada apa ya, banyak daun kering, debu segala macam. Itu kayaknya udah lama nggak ada mobil masuk ke garasi itu gitu, di pojok, dan serem garasinya men. Asli gue itu. Nah, tapi itu belum serem, ada yang lebih serem lagi. Ketika gue tahu ada garasi di situ, gue nengok sebelah kanan. Ini masih di belakang rumah ya, nengok sebelah kanan ada kamar, ada 2 kamar ya. Nggak tahu, waktu itu gue nggak tahu kamar apa, cuma akhirnya gue tahu kalau itu kamar pembantu harusnya. Ada 2 kamar. Nah, di pojok itu ada kamar mandi. Kenapa gue tahu kamar mandi? Karena di sebelahnya ada sumur apa ya, sumur yang bundar itu loh, sumur bundar, tapi nggak terbuka lubangnya tertutup apa sih, papan gitu loh, tertutup papan lubangnya, lubang atasnya ketutup papan. Gue perhatiin tuh sumur, itu serem sumurnya. Apa namanya? Nah, kebenaran abis perjalanan jauh nih, gue pengen pipis dong. Ya udah, gue coba kamar mandi belakang. Itu kamar mandinya kamar mandi tua men. Jadi kamar mandi yang masih ada baknya. Air itu ngambil dari sumur ini harusnya gitu loh. Cuma kan airnya ada keran juga di situ, nggak pakai air sumur. Yang kamar mandi yang masih ada tembok itu masih ada batu kali kayak gitu. Pokoknya kamar mandi zaman dulu aja. Gue pipis di situ. Dan itu kayaknya kamar mandi juga udah lama nggak dimasukin orang ya. Namanya rumah baru diisi kan gitu ya. Udah, gue pipis di situ. Kamar mandi gelap dengan lampu yang cuma 5 watt, udah hampir mati kali itu, redup itu. Kamar mandi gelap, itu ngeri itu. Dah, setelah beres pipis gue keluar dong. Nah, ketika gue keluar, gobloknya gue itu, gue penasaran sama sumur yang di sebelah kamar mandi. Ini sumur masih berlubang gak ya? Maksud gue, sumur tuh dalamnya masih ada airnya gak sih? Gue pengen tahu. Tutupnya gue buka itu papan, penasaran, iseng kan, gue buka tutupnya. Ketika gue buka itu gelap, dalam sumurnya nggak kelihatan, tapi tiba-tiba kayak ada angin keluar men, wush gitu, kayak ada angin keluar dari bawah dalam sumur, menerpa muka gue. Kaget lah gue kan, anjrit, gue bilang serem amat. Udah, itu gue nggak enak perasaan. Akhirnya gue lari ke dalam, nggak gue tutup tuh pintu. Gue inget itu sumurnya nggak gue tutup lagi, papannya tuh gue biarin di samping, nggak gue tutup lagi. Udah lah, akhirnya gue masuk ke rumah lewat pintu belakang.
masih ketakutan tuh karena dari sumur gue ngerasa ada yang aneh kan, ada angin keluar dari dalam itu. Gue masuk ke rumah, di situ ada Dian dan keluarganya. Lah, kamu dari mana Bri? Kayak baru lihat setan gitu kan. Gue ketawa aja. Dian aja gitu, kamu dari mana? Kayak baru lihat setan gitu. Ya nggak lihat setan sih, tapi serem aja gitu. Ya gue nggak jawab apa, tapi gue ketawa. Gue nggak jawab apa-apa itu. Ya sudahlah, selesai lah itu kan. Sore-sore akhirnya malam menjelang kami makan malam di rumah. Itu belum ada pembantu, yang belum ada. Jadi dan barang-barang pun udah ditempatkan di tempat-tempat yang semestinya, kayak lemari di mana, tempat tidur di mana. Setelah berada di dalam gue baru tahu, dan bener itu rumah besar. Ada sekitar 1, 2, 3, 4 kamar. 4 kamar di dalam itu. Dapur. Nah, kamar mandi ada di belakang, di dalam rumah ya. Bukan kamar mandi di luar. Yang di dalam itu ada kamar mandi lagi satu, di dekat dapur. Nah, yang di dalam kamar yang di dalam itu masing-masing ada. Nggak masing-masing. Ada satu kamar besar yang dalamnya ada kamar mandi juga. Jadi di rumah tuh ada 2 kamar mandi. Satu kamar mandi di dekat dapur, satu lagi kamar mandi di ruang tidur utama, satu lagi kamar mandi di luar yang tadi ada sumurnya. Jadi ada 3, tapi kalau di rumah ada 2. Oke, gue perhatiin itu. Kenapa gue menekankan kamar mandi? Karena nanti gue ada kejadian yang melibatkan yang ada hubungannya dengan kamar mandi ini. Nanti ada ceritanya. Nah, sudah dong. Nah, si Dian dan adiknya itu tidur di kamar tengah, dekat di depan ruang TV. Nah, orang tuanya tidur di kamar tengah juga, tapi yang sebelah kiri, di sebelah ruang TV juga. Gue tidur di mana? Gue tidur di depan, kamar paling depan, di sebelah ruang tamu. Ruang tamu yang menurut gue, entah udah berapa tahun kali itu nggak ada tamu ke situ. Kosong, sepi, gelap. Ruang tamu zaman Belanda dengan kursi kayunya itu. Kursi bagus, klasik, tapi kursi kayu. Gua tidur di sebelahnya. Kamarnya gede kamarnya. Tempat tidurnya kayu besar gitu. Katanya sih itu tempat tidur udah ada di situ sebelum mereka pindah, katanya. Oke. Sejak datang ke rumah itu dari sore itu feeling gue udah gak enak. Nggak enak beneran, dengan rumah ini nih nggak enak gitu. Dan akhirnya setelah saya makan malam tuh, ngobrol-ngobrol sebentar, 9:30 lah kami memutuskan untuk tidur gitu loh. Masuk kamar masing-masing. Gue di kamar depan sendirian. Takut men, asli. Feeling gue udah gak enak dari awal. Takut. Jelek. Ya sudah, menjelang jam 10 lah. Waktu itu kami masuk kamar masing-masing. Dan karena perasaan gue gak enak nih, feeling gue dari sore udah gak enak, akhirnya gue gak, gue tetap pakai celana panjang, dompet, ponsel dan kunci mobil itu gue kantongin, nggak gue taruh di meja. Kenapa? Gue pikir takut kalau ada apa-apa gue tinggal lari gitu, nggak perlu nyari macam-macam lagi. Gue tinggal lari keluar rumah, entah kemana, pokoknya gue keluar. Kalau gue sampai ada kejadian apa-apa gitu, jadi nggak perlu nyari lagi, semua udah di kantong. Nah, gue tidur jam 10. Bisa tidur? Enggak. Gue tak ketik HP aja, gue tak ketik ponsel gitu kan. Yang waktu itu kan hiburan di handphone tuh kan belum sebanyak sekarang ya di handphone itu. Cuma game-game gitu aja kan, game-game standar gitu, nggak browsing juga masih belum sebagus sekarang gitu ya. Bosen lah akhirnya, nggak bisa tidur sama sekali dengan perasaan yang nggak enak gitu kan. Nggak bisa tidur sampai jam 11, jam 12.
Itu jalan besar di depan rumah ya, nyaris nggak ada kendaraan yang lewat, paling cuma motornya sesekali gitu. Itu sepi banget, gue paling depan kamar gitu kan. Sampai akhirnya sekitar jam 12, hal yang amat sangat gue takuti terjadi. Apa itu? Gue pengen pipis jam 12 tengah malam. Gue kebelet pipis, gak tahan gue. Pikiran gue langsung kemana? Kamar mandi. Tapi bukan kamar mandi yang belakang di luar, bukan. Gue mau ke kamar mandi yang ada di dapur aja, gak perlu keluar jadinya gitu. Oke, terpaksa gue kebelet waktu itu. Jadi terpaksa gue keluar kamar. Gue jalan pelan-pelan lewat ruang tamu, lewat dapur, sampai akhirnya sampai kamar mandi belakang yang deket dapur. Ternyata itu di kamar mandi pintunya gak bisa kebuka, kayak terkunci dari dalam. Dan kayaknya ada orang di dalam, tapi ketika gue panggil itu gak ada yang nyaut. Kamar mandinya terkunci dari dalam, gak bisa dibuka. Gue gak tahan, akhirnya gak mungkin gue balik ke kamar karena gue udah kebelet. Pikiran gue kemana? Kamar mandi belakang, yang di luar itu loh, yang ada sumurnya. Itu satu-satunya kamar mandi. Terpaksa gue ke situ. Gue buka pintu rumah pintu belakang rumah. Gue keluar, gue menuju kamar mandi itu. Bentar ya. Oke. Gue jalan kamar mandi itu, gelap, jam 12 lebih waktu itu. Udah. Sorry. Dan kalau gue harus ke kamar mandi itu, gue harus melewati sumur dong. Sumur yang gue buka tutupnya itu, ya kan? Karena kamar mandinya letaknya setelah sumur itu. Tahu gak sih, yang bikin gue kaget itu sumur. Gue ingat itu belum gue tutup, papannya tuh belum gue tutup. Tapi ketika gue lewat, itu udah tertutup. Papannya udah naik lagi di atas di tempatnya. Gue gak peduli, gue pengen kencing. Gue jalan terus tuh kamar mandi. Udah gue tutup pintu, gue kencing lah di situ, pipis gue di situ. Sepi suasana. Oke, selesai, beres, gue siram segala macam, gue buka pintu. Di pintu kamar mandi, gue berdiri nggak bisa bergerak. Karena apa? Gue di depan pintu kamar mandi itu berhadapan langsung sama garasi tua yang gue ceritain di awal tadi. Garasi mobil yang yang kayaknya udah lama nggak ada mobil di situ. Garasi tua di belakang itu, gelap garasinya. Gue diem, sendi-sendi tulang tuh kayak copot dari engselnya, lemes gue. Ketika gue berdiri depan pintu kamar mandi, ada apa? Kenapa begitu? Karena gue lihat pocong berdiri di sudut garasi tua itu. Pocongnya tinggi besar. Jarak kami paling hanya 15 meter, 10 meter. Pocong itu berdiri diem di ujung garasi. Gue gak tahu dia menghadap kemana, gak tahu dia menghadap ke gue atau kemana ya. Tapi yang pasti gue ngeliat pocong itu di ujung garasi. Beberapa detik gue diem, gue ketakutan. Tapi akhirnya gue lari masuk ke rumah. Gue kunci pintu belakang, gue lari ke kamar. Selesai? Belum. Dalam kamar masih ada teror. Ketika di dalam kamar, berikutnya gue mendengar di luar nih, di ruang tamu sebelah kamar, depan kamar gue, ruang tamu itu kayak ada orang jalan, tek 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 tek, langkah kaki, kadang-kadang lari, kadang-kadang jalan, kadang-kadang pelan, kadang-kadang kayak loncat-loncat di ruang tamu tuh. Tek 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 tek, langkah kaki. Gue merinding ketakutan, nyaris nangis gue. Sempat kepikiran kalau buka jendela aja gitu, gue lari lewat jendela keluar, tapi belum.
gue masih belum berniat untuk melakukan itu, tapi itu langkah makin gila sampai akhirnya menjelang jam 2, setengah 2 gitu, langkah kaki tuh hilang, langkah kaki nggak kedengeran lagi. Selesai belum? Setelah itu kayak ada muncul lagi suara, tapi bukan langkah kaki, tapi suara ibu-ibu yang kayak nidurin anaknya, nidurin bayinya, sementara bayinya menangis. Gue dengar suara itu di ruang tamu. Apa ya, dan suara-suara itu tuh harusnya sih bikin gue ketakutan deh. Emang takut, cuma gue penasaran, ini suara perempuan siapa sih? Apa saudaranya Dian yang gue nggak ketemu tapi udah ada di rumah gitu, yang punya bayi? Mungkin gue sempat berpikir gitu. Siapa tahu kan, gue nggak ketemu tapi ada gitu. Ya ibu-ibu apa coba ngobrol sama anak kecil gitu, bayi, dan bayinya tuh kayak ada suara-suaranya gitu, entah nangis entah ketawa, kedengeran. Sampai akhirnya gue penasaran dong, ini beneran saudaranya Dian atau bukan gitu. Gue buka pintu kamar, ngintip ke ruang tamu, gue pengen tahu. Ketika gue buka pintu ruang tamu dalam keadaan gelap, di situ ada kursi tamu gitu, sofa, bener ada ibu-ibu di situ duduk gendong bayi, rambutnya panjang, tapi itu bukan orang. Mukanya serem. Sosok itu gendong bayi di ruang tamu. Akhirnya pelan-pelan dia ngelihat gue juga. Kami saling bertatapan selama beberapa detik. Gue ketakutan. Gue tutup pintu lagi. Gue ke atas tempat tidur, dan berharap gak ada yang masuk ke kamar. Berharap mereka tetap berkegiatan di luar kamar. Berharap seperti itu. Berdoanya seperti itu. Selesai? Enggak. Berikutnya, gagang pintu goyang-goyang sendiri, pintu kamar. Jadi kayak ada yang mencoba membuka dari luar. Goyang-goyang sendiri gagang pintu itu. Kertak. Gue sangat ketakutan. Sialnya, waktu itu gue lupa untuk kunci pintu. Akhirnya pintu kebuka tuh, ada yang ngebuka dari luar. Pelan-pelan kebuka. Dan bener, ibu-ibu yang tadi di ruang tamu itu kepalanya nongol di pintu, ngintip dari luar. Itu mengerikan, men. Dan itu detik terakhir gue sadar. Selebihnya gue gak ingat apa-apa lagi. Entah pingsan, entah apa, gue lupa. Gue gak ingat apa-apa lagi. Kayaknya gue pingsan ketakutan setelah ngeliat muka sosok itu di pintu. Gue ketakutan, pingsan. Pagi-paginya gue bangunin sama Dian subuh kan. Dan gue bersyukur selesai gitu loh. Gue dibangunin Dian, dan ya sudah, melanjutkan hari, sarapan, ngobrol lagi segala macem. Akhirnya siangnya itu gue pulang ke Bandung bareng Dian dan adiknya juga gitu. Setelah itu orang tua Dian tetap tinggal di situ, tapi nggak lama, cuma 3 bulan atau 4 bulan gitu. Karena akhirnya orang tua Dian tuh cerita banyak gangguan katanya di rumah itu. Sering ngelihat pocong lah, sering ngelihat kuntilanak lah. Akhirnya mereka minta pindah ke rumah lain. Dan menurut mereka juga, pejabat-pejabat yang pernah tinggal di situ nggak ada yang betah di situ, nggak ada yang betah tinggal di rumah itu. Gangguannya gila. Jadi ada yang cuma tahan 2 hari, ada yang tahan cuma seminggu. Jadi bener-bener horor itu rumah. Jadi cukup serem lah pengalaman gue yang salah
salah satu pengalaman gue yang paling serem yang pernah gue alami gitu. Rumah hantu di Majalengka.